Baik, sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 di sini. Kami akan menjelaskan presentasi yang berjudul Steering by Wire yang beranggotakan kelompok Muhammad Kevin Rahmat, saya sendiri Muhammad Epra Mudita, lalu ada Alexander Agung. Slide pertama, itu mengenal apa itu Steer by Wire. Steer by Wire sendiri merupakan sistem kemudi yang menggunakan sinyal elektronik untuk mengontrol sudut roda kemudi. Sistem ini menghilangkan hubungan mekanis antara roda kemudi dan roda, sehingga memungkinkan berbagai fitur keselamatan dan kenyamanan baru. Nah, pada sistem steer-by-wire, sudut dan gerak setir ini tidak mengendalikan steering range cage atau batang mekanis yang menghubungkan lingkar kemudi ke rek setir. Sistem ini murni menggunakan motor listrik untuk memutar roda dengan sensor yang menentukan besar putaran lingkar kemudi ke arah yang dituju. Putaran pada sistem steer-by-wire ini tidak sebanyak yang dibutuhkan pada setir model mekanis. Rasio putaran bisa diatur dengan kebutuhan. Hal ini karena sistem steer by wire sebetulnya bergantung pada sinyal digital. Nah, jadi sistem steer by wire ini akan dikembangkan oleh Lexus pada tahun 2024 mendatang. Oke. Lanjut slide kedua. Ini berikut nama-nama komponen dari steer by wire. Yang pertama ada steering wheel, yaitu untuk mengendalikan arah roda. Lalu ada belt drive, yaitu yang berfungsi untuk memutar hand wheel angle sensor. Belt drive terdiri dari sabuk karet yang menghubungkan roda kemudi dengan hand wheel angle sensor. Terus ada feedback motor. Feedback motor ini berguna untuk memberikan umpan balik kepada pengemudi. Feedback motor akan memutar roda kemudi kembali ke posisi tengah. Pengemudi melepaskan roda kemudi. Terus ada hand wheel angle sensor, yaitu merupakan sensor yang mendeteksi sudut putaran roda. Kemudian sinyal dari hand wheel angle sensor yang digunakan untuk mengontrol steering aktuator. Itu ada steering aktuator. Steering aktuator sendiri yaitu untuk menggerakkan roda depan kendaraan. Steering aktuator menerima sinyal dari hand wheel angle sensor dan menggerakkan roda depan sesuai dengan sudut putaran roda kemudi. Terus ada pinion angle sensor. Pinion angle sensor yaitu merupakan sensor yang mendeteksi sudut putaran pinion. Sinyal dari pinion angle sensor digunakan untuk mengontrol power assist unit. Nah, power assist unit adalah motor listrik yang digunakan untuk memberikan bantuan tenaga kepada pengemudi saat memutar roda kemudi. Power assist ini menerima sinyal dari pinion angle sensor dan memberikan bantuan tenaga sesuai dengan sudut putaran pinion. Ada pinion, yaitu merupakan roda gigi yang digunakan untuk memutar rek. Terus ada rek, yaitu batang bergigi yang digunakan untuk menggerakkan roda depan kendaraan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kevin. Kepadanya persilakan. Terima kasih Mas Arya atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan steer by wire. Pada sistem steer by wire, lingkar kemudi tidak terhubung secara mekanis dengan unit steering. Sistem ini terdiri dari steering wheel, aktuator, steering rack aktuator, dan software function. Selanjutnya ada steer konvensional. Sistem kemudi konvensional menggunakan koneksi mekanis langsung. Masih menggunakan tekanan hidrolik untuk gerakan roda kemudi. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada keunggulannya, ada efisiensi ruang steer by wire tidak memerlukan ruang yang cukup besar di bawah tap mesin. Selanjutnya ada kontrol lebih baik, steering by wire memberikan kontrol lebih baik pada kecepatan tinggi. Daya tahan yang lebih baik, steer by wire lebih tahan lama dibandingkan kemudi mekanis. Sistem kemudi adaptif
reaktif. Sistem kemudi adaptif dapat menyesuaikan diri dengan kondisi jalan. Sistem kemudi otomatis dapat mengendalikan kendaraan secara mandiri. Selanjutnya ada kekurangannya yaitu ada malfungsi pada software. Sistem steer-by-wire mengandalkan software untuk menerjemahkan gerakan setir menjadi perintah untuk menggerakkan roda. Masalah pada kelistrikan, sistem steer-by-wire membutuhkan aliran listrik yang lebih besar daripada sistem kemudi konvensional. Belum sepenuhnya teruji, sistem steer-by-wire masih merupakan teknologi yang relatif baru. Ya, saya selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerjanya. Yang pertama ada sistem ini menggunakan sensor untuk mendeteksi input pengemudi pada kemudi. Yang kedua, lalu sinyal elektronik kemudian dikirim ke aktuator untuk memutar roda. Yang ketiga, sistem ini juga dapat dilengkapi dengan haptic feedback untuk mensimulasikan resintasi roda. Yang keempat, saat posisi netral, katup pengontrol pada sistem ini masuk posisi netral dan minyak pelumas akan masuk melalui saluran rally port menuju pompa. Yang kelima, ketika pengemudi memutar roda kemudi, sistem ini akan bekerja saat poros utama kemudi bergerak, katup pengontrol juga ikut bergerak. Ya. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini, steer by wire adalah teknologi kemudi yang memiliki potensi untuk menggantikan kemudi mekanis di masa depan. Teknologi ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kemudi mekanis, seperti efisiensi ruang kontrol yang lebih baik dan daya tahan yang lebih baik. Selain itu, steer by wire juga memiliki potensi untuk memberikan fitur-fitur baru yang lebih canggih. Ya, sekian dari kelompok kami. Saya akan memberikan 3 orang untuk pertanyaan. Persilakan. Untuk 3 pertanyaan dipersilakan. Permisi mau tanya. Iya, Mas Ibrahim. Jadi kan ini kan dia steer by wire kan. Jadi dia akan selalu kena pakai wire untuk kendalikan kendaraan. Tapi apa jadi kalau dia punya actuator dia bermasalah? Jadi kan nanti dia tak boleh gerakkan steering. Itu apa dia punya keselamatan, apa dia punya keselamatan yang ada untuk mengelakkan benda itu terjadi? Ya, izin menjawab ya Mas Ibrahim. Eh, Roda kemudi tidak akan dapat digerakkan sesuai dengan input pengemudi. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah, termasuk mobil menjadi sulit untuk dikendalikan, terutama saat berbelok atau mengerem. Selanjutnya ada mobil dapat menjadi tidak stabil dan mudah tergelincir. Selanjutnya ada mobil dapat mengalami kecelakaan. Ya, itu Mas Ibrahim, apa jawaban sudah terjawab? Ada sejenis sistem keselamatan tidak? Sistem selam. Ya, izin menjawab ya Mas Ibrahim, dari sistem keselamatan itu ada
sistem peringatan tabrakan depan, atau yang dimaksud forward collision warning system. Sistem ini menggunakan sensor, radar, atau laser untuk mendeteksi objek di depan mobil. Jika sistem mendeteksi kemungkinan tabrakan, sistem ini akan memperingatkan pengemudi dengan suara atau lampu peringatan. Lalu ada sistem pengereman darurat otomatis atau automatic emergency braking system. Sistem ini menggunakan sensor, radar, atau laser untuk mendeteksi objek di depan mobil. Jika sistem mendeteksi kemungkinan tabrakan, sistem akan secara otomatis mengerem mobil untuk mengurangi dampaknya. Selanjutnya ada sistem bantuan menjaga jalur atau lane keeping assistance system. Sistem ini menggunakan kamera untuk mendeteksi garis jalan. Jika sistem mendeteksi bahwa mobil keluar dari jalurnya, sistem akan memberikan peringatan kepada pengemudi atau secara otomatis membelokkan mobil kembali ke jalurnya. Ya, segitu. Pak, jawaban sudah terjawab, Mas Ibrahim. Sudah. Ya, terima kasih Mas Ibrahim untuk pertanyaannya. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Mas. Silakan Mas Fajar. Ya, jadi eh, tolong Mas, mobil-mobil yang udah pakai steer by wire itu mobil apa aja boleh disebutin, Mas? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fajar atas pertanyaannya. Ya, izin menjawab ya Mas Fajar. Untuk mobil apa saja yang menggunakan sistem steer by wire, yaitu ada Lexus LS, itu yang mobil tahun 2018. Selanjutnya ada Toyota BZ4X tahun 2022. Selanjutnya ada Lexus RZ 450E tahun 2022. Banyak kan untuk sementara ini mobil yang menggunakan steer by wire itu kebanyakan dari Lexus, Mas Fajar. Ya, apakah sudah terjawab Mas Fajar? Oke, baik Mas. Tapi kalau untuk kendaraan kayak penumpang, kayak bis, terus truk itu ada nggak ya Mas ya? Ya, izin menjawab ya Mas Fajar. Untuk saat ini belum ada Mas di bus atau truk yang menggunakan sistem steer by wire. Karena sistem steer by wire ini sementara ini di mobil-mobil konvensional di Lexus gitu Mas. Sudah Oke terjawab Mas, Mas? terima kasih atas jawaban. Ya Mas. Sudah Mas, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Fajar atas pertanyaannya. Untuk satu pertanyaan lagi, dipersilakan. Jikalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutupkan saja. Terima kasih atas perhatiannya dan pertanyaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.